subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, bentrokan melibatkan warga dan ormas di Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta yang terjadi Rabu malam. Bentrokan disebabkan persoalan sengketa lahan antara warga dengan Pertamina. Saling lempar batu dan molotov ini dilakukan antara kelompok warga dan ormas di ruas Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta. Bentrokan mengakibatkan arus lalu lintas dari Pancoran menuju Pasar Minggu dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Bentrokan diduga dilatar belakangi sengketa lahan antara pihak Pertamina dan warga yang berada di Jalan Pancoran Buntu 2. Bentrokan mereda setelah Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan ratusan personil ke lokasi. Ini sengketa yang sebenarnya sudah beberapa waktu lalu terjadi. Sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya mediasi untuk kedua belah pihak sama-sama menjaga situasi Kamtipmas. Namun malam hari ini ternyata bukan pihak-pihak yang bersengketa, namun ada pihak-pihak luar yang menunggangi masing-masing kelompok, baik dari pihak yang warga maupun dari pihak diduga dari pihak satunya, ya, itu juga mendatangkan massa dari luar orang yang bersengketa. Sejumlah pemuda lari tunggang langgang saat terpergok tim Thunder Polda Sulawesi Selatan akan melakukan tawuran. Saat pengejaran, satu pelaku terperosok ke dalam got. Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi ke udara membuat panik pelaku tawuran. Akibatnya seorang pelaku terjatuh dalam got akibat berusaha kabur. Tak sendiri, sejumlah remaja yang akan menggelar tawuran diamankan tim Thunder Polda Sulawesi Selatan. Polisi juga amankan senjata tajam dan busur yang ditemukan di lokasi kejadian sebagai barang bukti. Pada saat tim Thunder melaksanakan giat patroli rutin, kami menemukan sekelompok pemuda sementara nongkrong di pinggir jalan, sehingga kami melakukan penggeledahan. Namun dari ke-8 pemuda tersebut lari, satu orang sembunyi di dalam got. Setelah tim Thunder melakukan penyisiran, mendapatkan satu buah busur ada panah. Total 8 remaja yang akan menggelar tawuran dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 160 warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Mereka tak sempat mengamankan harta benda saat kebakaran hebat melanda. Usai kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah kontrakan di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan dini hari tadi, warga masih mengais sisa kebakaran. Warga berupaya menyelamatkan harta benda yang tersisa karena pada saat kebakaran terjadi mereka tak sempat menyelamatkan harta benda. Akibat kebakaran, 160 warga kehilangan tempat tinggal dan kini mereka ditampung di posko pengungsian sementara. Bantuan kemanusiaan mulai mengalir bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Ya, bantuan ini udah datang dari PMI, dari BPBD, dari Dinas Sosial. Dinas Sosial itu dia menyanggupi 300 box untuk waktu makan pagi dan siang. Sedangkan PMI itu untuk sorenya, sama 300 box juga. Selama 5 hari ke depan. Kalau BPBD dia membawa sanitizer, masker, KK ada sekitar 30 KK. Jadi jumlah jiwanya itu sekitar 160. Ada korban 5 orang yang loncat ke belakang itu batu kali. Jadi perawatan di puskesmas 4 orang, 1 dioper ke Persahabatan. Sebelumnya dini hari tadi kebakaran hebat melahap puluhan bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan puluhan rumah kontrakan.
Sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi ikut ludes terbakar. Api dapat padam setelah 15 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Diduga api dipicu ledakan tabung LPG dari salah satu rumah kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ya pemirsa, sejak awal tahun 2021 ini memang kebakaran sering terjadi di perumahan, terutama permukiman padat penduduk ya Davi ya? Iya betul sekali, dan tadi seperti kita ketahui bahwa ada informasi kebakaran khususnya di wilayah Pulau Gadung. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya apa penyebab kebakaran tersebut sudah ada rekan kami Baby Kristami dari lokasi kebakaran. Kita akan langsung sapa Baby di sana. Baby, bagaimana kondisi warga yang kehilangan tempat tinggalnya hingga saat ini? Selamat siang, Davi, Mirva, dan juga pemirsa. Memang pasca terjadi kebakaran pada Rabu malam, ini pada saat ini suku dinas sosial dari pemerintahan administrasi kota Jakarta Timur sudah mendirikan posko pengungsian sementara bagi para warga yang terdampak. Dan sekiranya ada puluhan warga yang saat ini mengungsi sementara di posko bantuan ini. Memang tidak ada korban jiwa dari terjadinya kebakaran tadi malam, namun ada sekitar 30 kartu keluarga dan dalamnya ada 160 jiwa yang terdampak dan 5 diantaranya ini mengalami luka-luka akibat lompat langsung ke kali yang berada di sekitar pemukiman untuk menyelamatkan diri. Dan untuk lebih lengkapnya, saat ini sudah ada bersama dengan kami salah satu pengungsi, yaitu Ibu Sri. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu bisa diceritakan bagaimana Ibu terjadi kebakaran pada tadi malam dan apakah Ibu sedang dalam keadaan istirahat Bu, karena memang terjadinya malam hari Bu? Ya, karena terjadinya malam hari, kurang lebih jam setengah 12-an, sekitar jam 11 setengah 12-an. Itu di tempatnya rumah kosong karena ada sambungan aliran listrik yang konsleting itu langsung kebakar karena itu triplek, jadinya cepat mengembang, terus kena gas tabung gas LPG langsung meledak, jadinya cepat lah. Jadi kebakaran kita udah nggak bisa ngambil sesuatu apa yang surat-surat yang penting atau apa itu kita udah nggak sanggup lagi. Kita melarikan diri, yang penting jiwa kita, anak-anak kita udah selamat. Ya. Bu, pada saat itu di dalam rumah dengan siapa saja Bu? Dan apakah ada barang berharga yang berhasil diselamatkan? Saya sama anak saya karena belum tidur, ada tetangga teriak-teriak kebakaran gitu. Kita kaget, nah kita keluar, api itu udah di depan rumah itu udah itu nyala-nyala. Jadi nggak ada surat yang itu nggak bisa ambil. Kita hanya baju yang kita pakai, kerudung pun ini tadi dapat bantuan. Jadi. Ibu pada hari ini, apakah Ibu sempat melihat ke rumah? Apa sempat ada melihat apa masih ada barang yang tersisa, Ibu? Hari ini saya nggak kuat, saya ngelihat itu, kita nggak sanggup. Terus ya, saya lihat dari ada teman tetangga, ada yang pakai HP. Saya lihat itu udah nggak ada apa-apa sama sekali. Udah habis ludes dengan rata dengan tanah. Untuk saat ini bala bantuan sudah mulai mengalir. Apa saja Ibu yang sudah diterima, Bu? Ya, sejumlah makanan, baju, semuanya ada. Alhamdulillah, ini tadi bantuan dari warga, bantuan dari dinas sosial, kita dapat makanan, minuman, susu, biskuit, itu semua ada. Alhamdulillah dapat sama bantuan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Sri atas waktunya. Saya turut prihatin Ibu, semoga kedepannya keadaan semakin membaik. Iya, Davi dan juga Mirva, pemirsa, memang pada saat ini terlihat puluhan warga mengungsi sementara di posko bantuan dari suku dinas sosial wilayah setempat, dan bantuan kemanusiaan ini sudah mulai mengalir, yaitu berupa pakaian dan juga makanan yang dimana bisa dikenakan oleh para warga yang terdampak oleh kebakaran ini. Memang tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak pemadam kebakaran bahwa kebakaran ini memang dipicu diduga karena adanya korsleting listrik dari salah satu rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati oleh warga begitu, dan ini cepat merambat dikarenakan memang pemukiman warga ini dibangun sangat berdekatan satu dengan yang lainnya, dan bahan bangunan dipakai adalah bahan bangunan semi permanen, sehingga memang kebakaran ini cepat merambat dikarenakan juga gas LPG yang terdapat di dalam rumah warga ini meledak begitu cepat. Kembali ke studio, Davi, Mirva.
Ya baik, terima kasih Baby Kristami atas laporan langsung Anda dari Pulau Gadung, Jakarta. Dan pemirsa, 4 rumah warga di Kabupaten Aceh Barat tadi malam ludes terbakar. Selain menghanguskan isi rumah, kebakaran ini juga membuat aliran listrik di Melaboh padam. Empat rumah warga di Desa Rundeng, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Rabu malam ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan perlengkapan seadanya. Tak lama kemudian 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Memang pada saat kita ke TKP memang api sudah membesar. Kalau istilah pemadam kebakaran itu sudah overboard, ya kan? Sudah mau membakar secara menyeluruh. Kita kerahkan unit hari ini full, sekitar 4 unit kita kerahkan ke sini. Malah tadi kita juga dibantu oleh 1 unit water cannon dari Polres Aceh Barat. Petugas sempat kewalahan memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di lokasi padat penduduk. Selain menghanguskan isi rumah, aliran arus listrik di pusat ibu kota Melaboh sempat padam selama 1 jam. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat dendam, 1 keluarga di Kebumen, Jawa Tengah dianiaya oleh tetangga. Bahkan 2 warga yang hendak melerai pun tak luput dari serangan pelaku. Petugas mengevakuasi korban tewas dengan luka parah ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Warga desa Argopeni, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah ini menjadi 1 di antara 6 korban penganiayaan yang dilakukan tetangga korban. 3 orang lainnya yang masih dalam 1 keluarga dan 2 orang yang melerai jadi korban luka-luka. Tetangga ya rame-rame, ada apa, minta tolong. Baru jalan keluar ke sampai jalan langsung serang. Tapi Bapak kenal sama pelaku? Yang tetangga. Oh tetangga. Apa dugaannya kenapa tuh dia? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Heri Setiawan, si pelaku penganiayaan, sudah diamankan jajaran Polsek Kebumen dan Polres Kebumen beserta barang bukti. Motif pelaku melakukan penganiayaan adalah dendam terhadap korban. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak transaksi COD produk perawatan, siswi SMK di Brebes disiram cairan kimia oleh orang tak dikenal hingga tubuhnya melepuh. Ya, namun akibat kurang biaya, korban akhirnya hanya dirawat di rumah. RM, remaja berusia 16 tahun, siswi SMK Ma'arif NU 3, Larangan, Brebes, Jawa Tengah, mengalami luka bakar di sebagian wajah, tangan, kaki, serta dadanya. Korban terluka akibat disiram cairan kimia oleh orang tak dikenal. Peristiwa penyiraman terjadi saat dirinya gagal COD produk kecantikan. Namun saat perjalanan pulang ke rumah, korban tiba-tiba disiram cairan misterius. Korban mengaku tidak melihat pelaku karena menggunakan helm, jaket, dan sarung tangan. Mau beli apa? Masker wajah. Berarti COD-an ya? Oke. Rencana mau ketemu di mana? Kepura. Di Kepura. Salam. Nah, terus yang Rifnanya datang ke lokasi. Ketemuan di sana? Enggak ketemuan? Belakang. Akibat penyerangan, korban masih terbaring di tempat tidurnya dengan luka di tangan, kaki, dan dada, serta sebagian wajah. Korban juga kesulitan makan karena terasa sakit jika mulutnya dibuka. Sempat jalani perawatan medis, namun karena keterbatasan biaya, keluarga tidak sanggup membiayai perawatan korban. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke polisi, namun hingga kini kasus belum terungkap. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan remaja laki-laki dan perempuan diamankan oleh petugas Polsek Koja, Jakarta Utara dari sebuah hotel pada Rabu sore tadi. Ya, mereka diduga terlibat praktek prostitusi online melalui jejaring media sosial. Puluhan remaja ini diamankan di Aula Polsek Koja, Jakarta Utara. Mereka terjaring operasi penyakit masyarakat di salah satu hotel di kawasan Tugu Utara, Koja. Diduga puluhan remaja ini terlibat praktik prostitusi online. Saat diamankan, polisi juga temukan sejumlah alat kontrasepsi pada sejumlah pasangan muda-mudi. Dari pemeriksaan awal, para remaja perempuan ini menjajakan diri melalui aplikasi media sosial
dan berjanji untuk bertemu di hotel. Mereka mematok tarif Rp300.000 untuk sekali kencan. Dan kita bisa amankan sekitar 82 orang dengan 37 orang laki-laki dan 45 orang perempuan dan 22 alat kontrasepsi. Nah, saat ini mereka semua kita bawa ke kantor Polsek Koja untuk kita lakukan pendataan dan kita dalami. Yang bersangkutan ada yang sudah 1 bulan, ada yang sekitar 2 minggu, ada yang sekitar 1 minggu, bervariasi. Polisi akan mendalami jika ada praktik perdagangan orang dalam razia kali ini. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan kasus para remaja ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana video porno yang diduga sengaja dibuat di sebuah hotel di Bogor beredar luas di internet. Polda Jawa Barat turun tangan mendalami kasus ini karena diduga video sengaja dibuat untuk disebarluaskan. Inilah video porno yang diduga dibuat di salah satu hotel di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video berdurasi 3 menit ini direkam oleh sepasang pria dan wanita yang juga menjadi pemeran utama video porno. Tanggapi kasus ini, Polda Jawa Barat turun langsung mendalami. Terlebih bila benar video yang dibuat di wilayah hukum Polda Jawa Barat memang sengaja untuk disebarluaskan. Memang isunya ada satu perbuatan tersebut di sana. Terus kemudian kita mencoba untuk mendalami apakah memang itu yang bersangkutan suami istri atau tidak. Nah, tentunya kita akan mengetahui setelah kita mencoba untuk dilakukan pendalaman. Saat ini kasus ditangani jajaran unit siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.